permohonan visa WNA kalian ditolak. Kenapa ya? Halo semua, ketemu lagi sama aku Diva. Buat kita semua ini, pasti kita udah tahu kalau WNA itu ketika datang ke Indonesia pastinya butuh yang namanya visa atau izin masuk ke Indonesia. Untuk gimana caranya apply visa Indonesia, aku udah pernah bahas sebelumnya, ada playlist sendiri, kalian bisa cek. Walaupun itu sebenarnya lebih spesifik ke visa yang E31A, tapi menurut aku kalau kalian cek video itu, kalian bisa tahulah gimana sih gambarannya kalau mau apply visa buat WNA. Untuk jenis-jenis visa itu sendiri, sebelumnya aku juga udah pernah upload video tentang itu, jadi bisa kalian cek ya. Nah, sekarang kalau kita udah apply visa, pastinya kan sekarang kita tungguin. Jadinya, aplikasi visa ini diterima apa ditolak? Pastinya harapan kita aplikasi visa itu diterima dong, tapi tetap ada aja kan kasus di mana aplikasi visanya itu ditolak. Di video kali ini aku pengen bahas alasan-alasan apa aja sih yang biasanya menyebabkan aplikasi visa kita untuk seorang WNA masuk ke Indonesia itu ditolak. Ini aku ambilnya sumbernya itu dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. Ini sebenarnya bisa kita lihat di pasal 42 guys. Di sini dibahas, permohonan visa ditolak dalam hal pemohon A. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan. Kalau si WNA ini namanya ada di list penangkalannya imigrasi, pendaftaran visa si WNA ini bisa ditolak. Penangkalan itu kan pernah aku bahas sebenarnya di video sebelumnya ya, di bab 1 undang-undang ini tuh memang ada di pasal 1. Penangkalan itu apa? Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian. Di bab lain, di bab 9 pasal 101, disebut begini. Berdasarkan daftar penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 6, pejabat imigrasi wajib menolak orang asing yang dikenai penangkalan masuk wilayah Indonesia. Yang kedua, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Ini juga jelas ya, misalkan WNA kalian ini paspor, visa, dan dokumen lainnya katakan itu tidak sah tuh, katakan palsu atau bukan asli, atau dia udah expired, sudah kadaluarsa dan dipakai untuk daftar visa, ini bisa saja ditolak pendaftarannya. Jadi pastikan dokumen-dokumen kalian sah dan masih aktif sebelum daftar visa ya. Selanjutnya, tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan atau keluarganya selama berada di Indonesia. Nah memang guys, kalau kalian ini WNA atau katakan kalian ini sponsor WNA, ketika kalian apply visa ke Indonesia, ada salah satu persyaratan yang diminta oleh imigrasi, yaitu persyaratan bank statement atau rekening koran. Biasanya yang kita bisa dapatkan dari bank yang kita pakai. Nah fungsinya untuk apa? Karena imigrasi ini kan butuh bukti bahwa ketika WNA masuk Indonesia, oh ada biaya hidupnya, tidak akan terlantar gitu. Dan biasanya itu ada minimal uang yang memang diminta oleh imigrasi. Contohnya, pengalaman suami aku itu ketika kita apply visa E31A buat suami aku, diminta di bank statement itu minimal ada 2000 US dollar, dan besaran ini harus ada di rekening minimal 3 bulan terakhir. Untuk detailnya, saran aku kalian bisa cek di website imigrasi. Misalkan kalian atau WNA kalian mau apply visa apa, diklik aja di website imigrasi, dicek. Di situ biasanya ada juga besarannya yang diminta, bank statementnya itu berapa. Jadi bisa kalian baca-baca ya. Kalau misalkan tidak memenuhi persyaratan ini, dan misalkan kalian upload nih bank statementnya, jelas-jelas diminta 2000 USD, tapi isi bank statement, isi bank tersebut tidak sampai 2000 USD, atau oke sampai 2000 USD tapi cuma bulan terakhir doang, bulan lalu nggak nyampe 2000 USD, 2 bulan lalu nggak nyampe 2000 USD, bisa perhatikan dimintanya itu berapa bulan terakhir, dan selama 3 bulan terakhir. Jadi selama 3 bulan itu minimal di akun tuh harus ada segitu gitu. Misalkan apply visa tanggal 1 Januari, berarti dari Oktober, November, Desember. Di bulan Oktober itu harus ada minimal 2000 USD, November minimal ada 2000 USD, Desember juga begitu. Bank itu harus melihat kayak history flow uangnya seperti apa nih, aman gak untuk diterima masuk ke Indonesia. Selanjutnya, tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Kan jenis visa ada macam-macam ya guys, sebelumnya udah aku bahas di video lain, bisa dicek. Ada tipe visa yang dimana ketika kita daftar imigrasi itu akan minta return ticket atau tiket kembali. Jadi bukan cuma diminta itu, bukan cuma tiket datang ke Indonesia, tapi tiket kembali ke negaranya, atau tiket misalkan WNA yang memang ke Indonesia itu tujuannya buat transit doang, terus lanjut perjalanan ke negara lain,
itu harus ada bukti tiket terusannya ke negara selanjutnya itu. Kalau memang ini diminta sebagai satu persyaratan dan kalian tidak sertai, ini pastinya kan bisa ditolak juga aplikasinya oleh imigrasi. Tapi kalau kayak suami aku kemarin ketika apply visa E31A itu tidak diminta return tiket, karena kan memang untuk WNA yang pakai visa E31A akan stay di Indonesia lama ya, minimal itu kan 1 tahun. Masa kita udah punya tiket untuk kembali ke negaranya di mana itu 1 tahun mendatang, itu kan tidak memungkinkan. Dan aku udah pernah bikin video juga tentang itu, jadi bisa kalian cek. Jadi saran aku lagi, bisa pastikan sebelum daftar visa, kalau ada yang kurang paham terkait hal ini, bisa hubungi CS Imigrasi buat info lebih lengkap. Selanjutnya, tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain. Intinya kayak gini, permohonan visa si WNA ini buat ke Indonesia itu bisa ditolak kalau WNA itu nggak punya izin buat balik ke negaranya sendiri, atau dia juga nggak punya visa buat ke negara lain. Jadi kan kalau kayak gini nanti bisa jadi WNA itu stuck di Indonesia kan. Ini penting banget supaya Indonesia nggak jadi tempat penampungan buat WNA tersebut. Orang-orang yang nggak diterima di negara manapun jadinya stuck di Indonesia kan, kayak gitu. Jadi pemerintah ini harus mastiin dulu orang yang masuk ke Indonesia, WNA yang masuk ke Indonesia ini punya kepastian tujuan dan bisa bertanggung jawab. Bukan yang ujung-ujungnya nyangkut atau statelessness di Indonesia tanpa status yang jelas. Selanjutnya, menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum. Selanjutnya, terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Untuk poin-poin terakhir ini menurut aku sudah cukup jelas, jadi tidak usah dijelaskan lebih lanjut. Jadi itu aja guys yang perlu kita tahu bersama-sama, bahwa inilah beberapa alasan kemungkinan misalkan kenapa pendaftaran visa ke Indonesia itu bisa ditolak. Semoga ini bisa jadi informasi yang berguna buat kita semua. Jangan lupa kalian kalau ada info lebih lanjut, pertanyaan apapun drop komen aja. Terus jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini ke yang membutuhkan supaya channel ini semakin berkembang dan aku juga semakin semangat bikinnya. Ini bisa jadi platform buat kita semua. Oke, kita ketemu lagi. See you next time.